Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa auladil kiram jami'a awliyaika minal masyriqi ilal maghribi barriya barriya masyhuriya wa musturiya ina makanu sahib hadal kitab man syarahahu wa likulli niyatin salihah wa ala ma nawu bi salafuna salihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallahul azim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawalah wa ba'daha ma ba'dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala masih terus memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat sehat walafiat. Nikmat kesehatan itu kita bisa gunakan untuk salat berjamaah. Insyaallah itu adalah pilihan. Karena banyak kalau maghrib itu orang masih dalam kesibukan dan sebagainya, kok kita diberikan waktu longgar. Karena nikmat waktu longgar ini termasuk nikmat yang sudah mulai langka untuk orang-orang akhir zaman seperti kita. Dan kita masih diberikan waktu yang longgar, bisa duduk habis maghrib sambil zikir, sambil iktikaf dan sebagainya. Ini tentu kenikmatan luar biasa. Dengan santai, sing duwe utang wis ben duwe utang wis rasa dipikir ke wong ngaji. Wae merem ya merem. Nah, itu dan kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa. Setidaknya kenikmatan waktu longgar bisa buat ngaji itu tidak semua orang diberi. Ya, mungkin pikirannya masih terlampau sibuk dengan banyak hal yang padahal umur sampai besok aja tidak ada yang tahu kan. Kalau kita diberikan kenikmatan bisa duduk, niat iktikaf, niat ngaji, Masya Allah ya. Ini adalah kenikmatan luar biasa. Semoga kita diberikan kenikmatan bisa ibadah istiqomah sampai husnul khotimah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa muqaddimah untuk ngaji kitab Asmaul Husna. Ada banyak ayat Al-Quran maupun hadis. Ada dalam ayat Al-Quran yang sering kita baca, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya asma-asma yang indah. Maka kalau kau mau berdoa, berdoalah dengan Asmaul Husna itu. Setidaknya doa dengan Asmaul Husna itu tidak begitu disetir oleh hawa nafsu.
tapi disetir oleh apa yang dimau oleh Allah, bukan apa yang dimau oleh kita. Karena kadang-kadang kita berdoa itu lebih dominasi hawa nafsu, di mana di sana kita itu mengingini Allah itu sesuai selera diri. Padahal harusnya kita ini kan yang harus manut dengan kehendak Allah. Nah, setidaknya dengan berdoa cara Asmaul Husna, tinggal dibaca saja, dipahami, diyakini, setidaknya ini adalah apa yang dimaui, apa yang diingini oleh Allah. Allah berkata, walillahil asmaul husna. Allah itu punya asma-asma yang indah. Fad'uhu biha, kau kalau mau doa pakai itu. Nah, itu berarti yang diingini oleh Allah, kita tinggal nurut. Kalau tidak seperti itu, jatuhnya lebih dekat ke hawa nafsu. Ya Allah, engko ngene lho ya Allah, nek orang ini yang ngene, engko nek ngene ora dadi ya Allah. Lah kuwi janjane sing Gusti Allah sing ndi, sing makhluk sing ndi kan ora cetha. Maka dengan konsep Asmaul Husna kita berdoa, tinggal membaca, setidaknya doa di situ lebih didominasi bukan oleh hawa nafsu, bukan oleh selera diri, tapi oleh yang Allah kehendaki. Begitu. Soal dikabulkan, ya Allah sendiri yang berjanji mengabulkan. Apalagi ini Asmaul Husna itu kalau saya ibaratkan ibarat form gitu ya. Kalau ada sebuah lembaga besar memberikan kesempatan, silahkan yang mau minta mengajukan sesuatu tinggal nulis form, mau apa tinggal tulis di form yang sudah disediakan. Lalu kemudian kita koyo dadak gawe form dhewe gitu, kira-kira gimana? Kadang dikenal saja kan tidak toh, terdeteksi saja tidak. Tapi kalau kita menggunakan yang direkomendasikan oleh Allah, yakni form bernama Asmaul Husna, kita tinggal ngisi Ar-Rahman Rahim, artinya berarti Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemarin sudah kita bahas Rahman Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Sudah kita bahas semua ternyata. Enggak terasa kita sudah sampai sekian lumayan banyak di Asmaul Husna. InsyaAllah. Terus kemudian selain itu ada hal-hal yang kita tinggal nurut saja sama Allah. Minimal kalau kita mau nyebut asma Allah, qul ud'ullaha aw rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Ya, Allah itu punya banyak nama. Kalau kita mau akrab, ada kemesraan, ya silahkan pilih saja dari nama-nama Allah yang bisa kita ambil, bisa kita baca, bisa kita ucapkan. Kalau dalam hadis, lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Mi'atan illa wahidan, pokok 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa orang menjaganya, maka dia pasti masuk surga. Dalam riwayat yang lain, man hafidhaha, siapa orang menghafalkannya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Dalam riwayat yang lain, man ahsaha dakhalal jannah, ay ahsas syai' fil lughah ay addahu, yakni memegang, jadikan Asmaul Husna itu sebuah prinsip kehidupan, maka dakhalal jannah, orang itu masuk surga. Dan masih banyak yang lain lagi. Ada banyak sekali riwayat tentang jumlah lengkap Asmaul Husna. Wallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alimul qabid ila akhirih. Hari ini kalau kemarin Al-Ghaffar, hari ini kita membahas apa? Al-Qahhar ya. Saya sudah minta sama anak-anak untuk bikin pamflet ya, pokoknya wilayah manusia itu adalah wilayah ikhtiar dan berdoa, sudah disebar. Selesai itu kita ngaji aja lillahi ta'ala.
Yang datang banyak alhamdulillah, yang datang sedikit alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah semua, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas Al-Qahhar. Al-Ghaffar kemarin sudah ya, Allah Maha Pengampun dengan pengampunan yang lebih besar dari apapun dosa manusia. Jadi asal ketemu dengan Al-Qahhar, Al-Ghaffarnya Allah, maka setiap dosa menjadi kecil. Kalau tidak ketemu dengan Ghaffarnya Allah, tidak ada dosa kecil. Semua dosa itu besar. Alias setiap dosa itu berpotensi menerakakan orang. Kalau tidak ketemu Al-Ghaffar, kalau tidak ketemu ampunan, nggak ada dosa kecil. Ini mbak-mbak atau ibu-ibu ngerasani misalkan, pas ngerasani terus pas Israil lewat gitu ya, burung sempat jaluk ngapura. Itu gimana kira-kira? Kecil atau besar itu dosa ngerasani menggunjing? Besar. Bapak-bapak pada saat nyetir gitu, terus kemudian wah mobil lelek itu kemlindi terus nyelip les di mobil api. Kan ada takabur di situ ya. Ada takabur. Padahal orang mithqala dzarratin minal kibri, satu biji sawi atau sekecil biji atom kesombongan masuk ke dalam hati seorang, itu sudah menjadikan tertolak dari surga alias loncat ke neraka. Itulah apabila ada dosa, tidak ada dosa kecil bila tidak berhadapan dengan ampunan Allah. Tapi sebaliknya, tidak ada dosa besar kalau sudah berhadapan dengan ampunan Allah. Kenapa? Karena ampunan Allah pasti lebih besar. Jadi setiap hari itu harus ketemu ampunan Allah. Karena saya tanya, dosa kita itu temporer atau reguler dosa kita ini? Reguler kan? Harusnya kita ketemu sama ampunan Allah, beristighfar itu harus lebih reguler harusnya. Nah gitu. Itu kemarin ya sudah kita bahas. Jadi ono mati-matine yo husnul khotimah. Asing paling simpel yo istighfarnya, istighfar sayyidul istighfar. Kalau orang pagi baca sayyidul istighfar, maka sampai pagi berikutnya kok ada meninggalnya, udah itu husnul khotimah. Kalau ba'da sholat kok sempat membaca ayat kursi, maka antara orang itu dengan surga hanya terhalang oleh kematian. Kan gitu tuh hadis sahihnya. Nah itu namanya upaya menghadapkan dosa-dosa kita sebesar apapun dihadapkan pada besarnya ampunan Allah. Jatuhnya dosa kita pasti lebih kecil. Kalau tidak ketemu ampunan Allah, tidak ada dosa kecil, semuanya besar. Maka setiap dosa harus ketemu dengan besarnya ampunan Allah. Itu kemarin. Ada beberapa poin yang kemarin kita bahas. Salah satu untuk mendapatkan ampunan Allah kemarin itu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kau tidak senang Allah itu memberikan ampunan kepadamu, wahai Sayyidina Abu Bakar? Yang kala itu Sayyidina Abu Bakar rotok gonduk. Gonduk bahasa apa? Gerundel, jengkel sama orang-orang yang turut menfitnah putrinya. Kala itu putrinya Sayyidina Abu Bakar, yakni istri Rasulullah. Siapa namanya? Istri Rasulullah yang putrinya Sayyidina Abu Bakar. Wah, nek cerita nabi-nabi mten ora pate nyambung kok. Ngene wae artis-artis wae. Sayyidah Aisyah kan kala itu diisukan selingkuh, ternyata tidak terbukti. Wahyu turun bahwa Sayyidah Aisyah itu orang yang bersih. Tapi kan wis kadung jengkel nih Sayyidina Abu Bakar. Jenengane duwe anak. Ya, anak dididik sampai menjadi seorang yang solihah. Lu kok difitnah selingkuh? Wong tuane loro ati wajar ndak? Wajar. Pada saat sulit sekali mengampuni itu Sayyidina Abu Bakar, turun ayat ini. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, ya Abu Bakar, kau maafkan mereka, karena dengan memaafkan itu kau mendapatkan ampunan Allah. Nah, berarti salah satu
upaya untuk mendapatkan ampunan Allah adalah bisa ngapura sesama. Nanti dipraktekkan kalau malam, ya Allah sing kae ya Allah jane nek dieling-eling kowe pengen tak balang sandal ya Allah. Nek sing kae ya Allah jane nek dieling kowe tak wes wajah itu. Tapi piye maneh ya Allah, saya lebih butuh ampunan Engkau. Semuanya saya maafkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Turu Pak, tidur Pak. Pagi ada meninggalnya husnul khotimah. Itu kemarin sudah kita bahas. Kita hari ini akan bahas Al-Qahhar. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffatu rusuluna wa hum la yufarritun. Itu terdapat dalam surah An'am ayat 61. Lafaz Al-Qahhar diambil dari ayat itu. Wa huwal qahhar, Allah itu zat yang maha Al-Qahhar. Itu arti dalam bahasa Indonesia yang paling dekat adalah yang maha memaksa, alias kehendaknya tak terkalahkan, memaksa, mencengkram, apalagi mengalahkan atau yang semacamnya. Pokok Allah itu adalah Tuhan yang menang kepada setiap hambanya. Fauqa ibadih, memaksanya, kuasanya itu di atas seluruh hambanya. Wa yursilu 'alaikum hafadhah, Allah mengirimkan kepada kalian semua hafadhah, penjaga. Penjaga itu di sini ada banyak ulama berbeda pendapat. Yang paling simpel adalah malaikat hafadhah atau malaikat penjaga. Jadi setiap diri kita itu dijaga oleh malaikat. Buktinya nek jenengan tidak percaya, kalau pas ada jenazah itu misalkan mau kebumikan besok pagi karena masih nunggu keluarga atau apa dan sebagainya. Malam-malam ditaruh di masjid. Itu biasanya pas ditaruh di masjid itu bawahnya itu pas kaki meja itu atau kaki kerenda itu dikasih apa bawahnya? Kasih air ya. Biar apa? Tidak dikerungsung semut, tidak dihinggapi oleh binatang-binatang. Kenapa pada saat kita masih hidup seperti ini tidak pernah ada malaikatnya Pak? Malaikat hafadhah. Anehnya ada orang loh Pak Bu, enggak tahu itu mas-mas atau mbak-mbak terus gede-gede ning kamar mandi dewi lho wedi. Padahal kita sudah dibawahi, disertai, dikonconi oleh malaikat hafadhah. Kudune wedi no mboten? Udah. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ki kakean nonton film horor. Padahal itu tipu-tipu tok. Ya. Jadi sebenarnya enggak ada, yang ada hanya di pikiran sendiri. Kok yo gelem-geleme diapusi. Sunder bolong bulune bolong. Polis kondi. Ya, saya lanjutkan. Baik. Berarti setiap diri kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dibawahi penjaga, namanya malaikat hafadhah. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffat rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai datanglah kematian baru malaikat hafadhah itu diambil oleh Allah. Begitu sudah diambil ya tadi itu ditaruh di sembarang tempat saja mesti gerungsung semut. Gerungsung semut dan hewan-hewan yang lain. Kita hari ini gerungsung semut kan nek dong pas mangan ora wijik tok to. Kuwi orang gerungsung kita, tapi gerungsung kotoran. Pada saat kita sendiri enggak ada bahaya Pak. Allah yang Maha menjaga. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu kemudian ada orang kok sampai terkena ini, terkena itu dan sebagainya, banyak faktor.
Misal sampean lewat nggon sing angker, jarine nek nggon sing angker kono wae to, kudune klakson ping 3, anggar ora klakson ping 3 kok dalane ilang lho. Nah, ngono kok dipercaya. Nah, karena percaya itu loh. Keyakinan itu loh, dzon itu loh. Ya. Maka dzon itulah yang menjadikan segala sesuatu ana fi dzanni 'abdi bihi. Aku sesuai prasangka hambaku. Salah diri kan. Nah, oleh karena itu sudah kita dijaga oleh malaikat dari titipan, dari pemberian Allah. Dah bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada rasa takut wajar. Habis itu baca ayat kursi dan sebagainya, bahwa tidak akan ada apa-apa, tidak akan terjadi apa kecuali Allah yang menterjadikan. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Dah gitu. Baik, kita lanjut lagi ke Al-Qahar. Itu tadi intermezzo di malaikat hafadzah. Sekarang Al-Qahar. Allah yang maha memaksa atas hambanya. Allah yang maha tidak bisa dikalahkan. Allah itu tetap Tuhan, walaupun ketemu sama orang hebat seperti apapun. Ada orang hebat zaman dulu, ya, orang hebat. Zaman-zaman dulu itu banyak orang hebat, tapi ya tetap mati. Tetap mati. Namrud mati, Fir'aun mati, Abu Jahal mati, Abu Lahab mati. Padahal itu hitungannya orang-orang yang tadi saya sebut, orang-orang yang tidak pernah sakit selama hidupnya. Nek gelut yo menangan. Apa-apa keturutan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki, ya selesai juga. Dah, itu kalau ngon urusan masalah kematian. Bapak Ibu rahimakumullah, saya tak tanya sama panjenengan. Kita ini doa semoga selamat biasane nek dong pas di rumah atau pas mau bepergian? Pas mau bepergian. Padahal janjane tanpa bepergian kesandung terus mati itu bisa ndak? Bisa. Kenapa ndongane pas meh bepergian tok? Nah, ini kan wagu tuh janjane. Orang berdoa ba'da sholat baik, baca subhanallah 33 kali, terus tahmid 33 kali, takbir 33 kali, bagus. Tapi kan riwayatnya ada dua. Ada riwayat zikir itu dibaca ba'da sholat, ada pula riwayat zikir itu dibaca sebelum tidur. Kalau kita mau jujur, sebenarnya ndrawasi mana? Lebih bahaya mana? Dengan kematian, yang ba'da sholat atau yang sebelum tidur? Yang sebelum tidur. Lah kok diwajane mung ba'da sholat tok? Kudune sebelum tidur kan juga baca. Wong tidur terus kebablasan ada atau banyak? Banyak. Bisa-bisanya hari ini orang tidur itu browsingan, scroll dulu itu loh. Bagaimana bisa mimpi ketemu Rasulullah wong scroll artis? Baik, saya lanjutkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Balik lagi ke Al-Qahar. Al-Qaharnya Allah itu Allah maha memaksa itu tanpa mempedulikan apapun tentang hambanya. Wis pokoknya Gusti Allah menangan. Dari situlah karena Allah tak terkalahkan, maka kita jangan sampai berdoa itu hanya pada momen-momen yang menurut kita bahaya, yang menurut kita butuh berdoa. Padahal sama-sama butuh berdoa loh Pak, antara orang mau bepergian sama di rumah. Wong sama-sama berpotensi terkena musibah. Betul atau tidak? Orang yang terkena musibah gempa gitu kan berpikir nek ora lungan ya ora ono apa-apa, nek nang omah ora masalah, jebule nang omah malah apa-apa. Nah, dari situlah karena Allah maha memaksa sewaktu-waktu bisa apapun terjadi. Minimal pelajaran kita pertama dari mempelajari Al-Qahar, setiap saat kita dalam kondisi eling. Buat itu dong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yes. Umumnya orang berdoa sampai nangis itu kan dong pas lagi loro toh. Padahal sehat ujuk-ujuk mati bisa ndak? Mati. Kenapa nunggu loro?
Ya Allah ya Rahmanur Rahim. Tapi aku ijik enom lah memang mati nunggu tuwa. Lho aku tapi ora loro lah memang mati kudu loro kan ya ndak toh. Insyaallah. Dari situlah kita bisa paham Allah itu Maha memaksa kepada hambanya. Tapi kan aku nganten anyar lho bener-bener nganten anyar urung ngasih ngopo-ngopo wis mati oke contone kok piye. Tapi kan aku duwe utang gak mlaku rimangan iku. Wis pokoknya Allah itu Maha memaksa. Sewaktu-waktu kita ini bisa diambil oleh Allah. Lah terus kon wedi bukan saya sedang tidak mengajari untuk kita ini tertekan, enggak. Kita ini cukup satu. Fadhkuruni adzkurkum. Udah situ aja. Ilingo nanti kita akan dapat apa ya bahasa fadhkuruni adzkurkum. Kalau saya bahasa yang paling rileks adalah ingatlah kepadaku kata Allah maka aku akan prioritaskan kamu, gitu aja kurang lebih. Lebih enak gitu. Karena setiap orang pasti dijaga oleh Allah. Lalu kemudian bagi orang yang berzikir sama dong kalau gitu. Iya, dia dijaga secara lebih prioritas gitu toh. Secara lebih VIP begitu. Maka para kekasih Allah itu banyak contohnya ya. Ada yang ternyata tidak semestinya orang tersebut terkena apa begitu, enggak. Semestinya begini ternyata tidak ada, jadi dapat prioritas kurang lebih begitulah ya. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu makna pertama. Jadi setelah kita tahu Al-Qahar, Allah ini Maha memaksa akan siapapun hambanya, maka tugas kita cukup selalu eling gitu sajalah ya. Selalu eling. Seperti kemarin saya berulang kali sampaikan dan tidak intinya biasanya kita ini eling, kita ini doa, kita ini sujud sing tenanan pas seneng atau pas susah biasanya? Pas susah. Berarti susah itu penting atau tidak? Oh penting. Nek ngono bareng-bareng yuk kita mohon berdoa semoga menjadi orang-orang yang ya ora usah ngono lah. Tidak usah gitu. Biasa saja. Di pokok kapan susah kapan seneng itu urusannya Gusti Allah. Urusan kita mau seneng mau susah eling gitu aja lah. Maksud saya tidak usah harus nunggu susah baru eling. Khawatirnya yaitu jadi langganan nanti dititeni malaikat opak kae jane tambah eling itu dong pas susah terus langganan repot tuh. Maka pas ngopi yo bilanglah alhamdulillah paling iso ngopi ya Allah nikmati ra karuan gitu. Pastulan ya Allah alhamdulillah nikmati ra karuan. Jadi pastulan itu ada remnya gitu. Terutama yang muda-muda seperti kita ini kan kadang-kadang nek ndelok sing ora-ora gitu ya Allah sret. Ya istighfar astagfirullah nanti. Tapi ati kadang muni, "Sit, mau kok putih men Jawa Londo ya." Ngono. Nah, oleh karena itu akhirnya menjadi rem. Jadi setelah kita tahu bahwa Allah Al-Qahhar, Allah yang Maha memaksa hambanya. Sewaktu-waktu itu Allah bisa berkehendak apa saja atas hambanya. Maka kita ini terus kon iling. Ya, suruh iling. Ada seorang datang kepada, ini mulai masuk ke yang poin 2. Ada seorang datang kepada seorang yang dikenal dengan kekasih Allah. Kekasih Allah itu berkata demikian, "Saya tidak punya pekerjaan kecuali pekerjaan itu bernama sholat. Selain itu adalah menunggu waktu sholat." Nah, terus yang datang itu bilang begini, tamunya bilang begini. Terus bagaimana tentang amanah-amanah engkau, misalkan tentang engkau harus mencari rezeki halal dan sebagainya. Beliau menjawab, yaitu aku lakukan sebagai bentuk ibadah sambil nunggu waktu sholat, kurang lebih begitu. Maka tamunya jawab begini, itu kan engkau
Nek dhewe ya beda, dhewe nek ora sing pol nyambut gawene nganti awit isuk tekan sore ya ora entuk duit. Kita makomnya beda wae, Syekh. Kalau engkau ya cukup ngono tok wis dibarengi kecukupan. Kalau kami itu harus dari pagi sampai sore untuk bisa kerja, untuk bisa nyari duit, nyari rezeki. Kurang lebih begitu. Kata sang Syekh begini. Kau jangan bilang seperti itu. Kita semuanya itu dalam al-qaharnya Allah. Kita semua dalam al-qaharnya Allah. Tidak ada makom-makoman wis. Besok aku jadi kamu bisa, kamu jadi aku pun bisa. Maksudnya begini. Kelas para wali saja dia mengakui, justru dia itu menjadi para kekasih Allah karena pengakuannya bahwa Allah itu menguasai dirinya. Maka dia terus dalam kondisi waspada. Orang terus kemudian karena wis dadi wali terus kemelindi mboten. Orang terus kemudian ya beda sih memang makomku wis kok ngene kuwi makommu ya wis kudu nyambut gawe kono. Nek aku makomku cukup ndonga tok wis dadi tak lirik tok wis dadi. Mboten begitu. Nah, justru ini kisah pertama. Artinya apa? Bahwa selain tadi soal kematian juga soal posisi di sisi Allah. Boleh dibilang masalah hidayah juga bisa. Masalah hidayah. Hari ini kita yang lagi soleh seperti ini jangan sampai kemudian sombong. Ngelihat orang yang belum sholat, wong ora tau weling. Wong mbok kaya aku, misalnya ngono ya. Itu bahaya. Kenapa? Al-Qahar tadi itu. Bukan hanya Allah mengambil nyawa, tapi Allah mengambil hidayah pun bisa. Dikasihkan kepada orang yang hari ini lagi maksiat, itu kuasa-kuasa Allah. Nah, terus bagaimana agar terjaga? Satu, disyukuri. Nomor dua, jangan bandingkan dengan orang lain pun ngeten mon. Tadi di mukadimah kan saya sudah bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ini pemberian Allah, benar-benar pemberian Allah. Saking apiane Gusti Allah, kita ini dikasih waktu longgar. Ya Allah, sing jenenge waktu longgar di akhir zaman ki ora bukan barang mudah. Ada orang yang nyari duit, buat apa nyari duit? Buat sanggung ibadah. Lu kok nggak sanggung ibadah, kasih orang sempat ibadah itu terus ngopo. Nah, kita diberi waktu longgar, santai, ya senajan ketok isi orang nusi wajah bermasalah, ini wajah bahagia semua. Ya nanti duit utang gitu ya oke koncone lah, tanan bae. Tapi kita kemudian dikasih waktu longgar, bisa duduk santai. Wong yo ngaji sama saya itu bener-bener slow lungguhnya yo boleh sing santai-santai nih karo jagang yo bebas. Maksud saya menikmati kelonggaran waktu di tengah-tengah orang yang banyak sekali tidak punya waktu. Masya Allah, itu dinikmati. Karo rodok ngantuk-ngantuk sithik yo sah padha wae. Wong nang masjid ngene iki penake ra karuan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahkan umpamane ana sing ngeki kopi karo ngopi ya itu. Bon. Wis pokoknya ini disyukuri. Tapi jangan sampai kemudian dibandingkan dengan orang lain yang menghasilkan pada kesombongan. Karena salah satu makna al-qahar bukan hanya Allah bebas mencabut nyawa siapapun kapanpun, tapi juga bebas mencabut hidayah siapapun kapanpun, juga memberikan hidayah kepada siapapun kapanpun. Coba panjenengan bisa bayangkan kayak apa dulu orang seperti Sayyidina Umar sebelum dikasih hidayah Allah. Orang mung mateni wong tok, rutin mateni wong. Maksudnya banyak yang sudah dibunuh oleh orang-orang seperti Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Sayyidina Khalid bin Walid sebelum masuk Islam itu, ya Allah, mateni wong Islam akeh-akehan. Sing dibunuh orang Islam, tapi begitu dapat hidayah dari orang yang paling buruk, Sayyidina Umar bin Khattab, orang yang paling benci kepada Rasulullah, begitu Allah kasih hidayah, itu namanya Allah Al-Qahar. Allah memaksa, terus tak kei. Itu hati menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah. Maka hari ini ketika ada melihat orang urung ibadah, wangel kadanane, salat ya ora gelem, boro-boro kon salat, apalagi ngambah masjid. Terus kemudian besok Allah kasih
blam hidayah. Terlalu mudah. Itulah Al-Qahhar, Allah Maha Esa. Demikian pula memaksa diri kita menyambut itu. Insyaallah. Oleh karena itu nek wis diparingi disyukuri, nek ngelihat yang belum diparingi dongani pun gitu aja. Jangan sampai dihina. Ya, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Oh, itu poin 2. Al-Qahhar. Kemudian di poin berikutnya, ini masih dalam Al-Qahhar, Allah yang Maha memaksa tanpa sedikit pun ada perlawanan, ya. Adalah tadi itu sudah saya belum membacakan ayatnya ya. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kemudian di makna yang nomor 3, famin rahmatillahi inna min rahmatillahi annana maqhuruna fiha wa la ra'alana. Nah ini bagian dari Allah memaksa hambanya. Kalau tadi masalah kematian, nomor 2 masalah hidayah, nomor 3 adalah Allah itu tidak memberikan atau tidak merubah zahir manusia, apapun tidak ada yang dirubah. Tapi Allah kalau mau membolak-balikkan hati manusia, itu benar-benar qahhar, maha memaksa. Benar-benar maha memaksa. Kalau ada orang bangkrut kemudian hati susah, masih masuk akal. Kalau ada orang patah hati kemudian hati sedih, masih masuk akal. Kalau ada orang habis dimarahi terus kemudian dia hatinya sesek, masih masuk akal. Tapi Allah Al-Qahhar itu bisa menjadikan hati seseorang susah, sesek, loro hati tanpa terjadi apapun. Nek ndak percaya, kadang-kadang dhewe yo cok ngalami. Ora ono apa-apa tapi nang ati kok rasane ora penak. Allahul Qahhar, Allah Maha memaksa. Demikian sebaliknya. Kalau ada orang dia duduk di Alphard terus kemudian guyang-guyu, masuk akal. Orang dikasih sehat kemudian dia bilang alhamdulillah, masih masuk akal. Ya. Kalau ada orang anak sehat, bojone manut, ayu, terus kemudian rezeki ini lagi lancar, dia guyang-guyu, ini masih masuk akal. Tapi ada orang yang dalam kondisi tidak punya apa-apa, kondisinya sakit, atine kok diparingi seneng, itulah Al-Qahharnya Allah bermain di situ. Dan banyak sekali contohnya. Maksudnya tanpa ada perubahan zahir apapun, Al-Qahharnya Allah itu bisa masuk ke dalam hati. Ya, kasih contoh. Kalau itu tadi teori, saya kasih contoh semampu yang saya bisa ya. Idealnya orang itu kudune seneng. Saya pernah zaman masih belum WA, masih BBM itu ya. Berarti kala itu saya belum ada pesantren. Pokoknya di sebuah desa begitu ya, datang itu tamu. Wah, Masya Allah, kudune wonge seneng kok Pak. Asli, kudune wonge seneng. Bondone akeh, wonge yo ganteng. Ya, sing wedok yo ayu, anak-anak yo seneng kayane didelok. Jan mobil iki mobil sing apik tenan. Gak tahu tiba-tiba datang aja ke rumah gitu. Cerita ngalor ngidul ngitan ulon, bahagia banget. Kayak tidak ada sesuatu yang salah. Begitu pulang, Ustaz tadi sebenarnya saya mau cerita tapi saya tidak enak ada keluarga. Lah pripun Pak? Nah, saya tuh ada masalah. Lah kenapa? Saya bilang, ya intinya saya mau tanya aja wis. Sebenarnya hukum bunuh diri itu apa? Pak, aku tak takon Pak karo panjenengan. Ana wong ngasih takon hukum bunuh diri karena dia mau bunuh diri, kira-kira wong ayem apa wong mumet Pak?
Ini tanpa usah ditanya masalahnya apa, itu jelas respon mete kan. Ya Allah. Itulah al-qaharnya Allah. Qahar. Saya nggak boleh menceritakan tentang dia karena ini hal privasi, tapi menunjukkan bahwa dia sampai mau bunuh diri di tengah-tengah kemewahan yang luar biasa. Ini kan al-qaharnya Allah bermain. Allah tak perlu merubah apapun dari fisik manusia. Allah tak perlu merubah apapun dari kondisi zahirnya. Kalau Allah mau ngasih susah aja. Coba itu ada artis hebat mentereng terus kemudian kena narkoba. Pada saat diinterogasi, kenapa? Hidup saya itu gamang. Kok iso gamang gitu loh? Itu gamang, kosong saya itu. Kok iso kosong? Nah, ikan mending santri nek sing mangan terong telung piring daluk tanduk kan? Kalau mending santri sing nek turu gugahane angel. Kenapa gugah angel? Saking nikmate merem kan. Masya Allah, luar biasa. Ya, senengan ngaji maghrib resi kuning ini lagi anget-angetnya adzan isya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, dikit lagi akan nanggung. Tapi kita juga pernah melihat fenomena di mana orang janjane dodolan opo ngono ya dodolan wis ora patiya mutu. Zaman sekarang kan kudune wong mangan enak. Lho kok ono sih bapak-bapak sepuh begitu ya saka Ungaran ta saka ngendi ya dipikul dodol tape leren nang ngarep masjid, Pak. Satyan nopo? Tape. Kan gede batine sing meh tuku ki sapa. Ya, nek mboten pajeng pripun Pak kalau ndak laku ya tinedhoki ambek mboten apa. Barang ngono terus turu nang masjid. Wah, santai. Ngono terjadi kan, masyaallah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Pada intinya Allah Al-Qahhar, Allah Maha memaksa tentang diri kita pahami karena Allah Maha memaksa, maka jangan pernah kemudian kita ini sakarepe dhewe. Biarkan Allah yang memaksa kita meh dijedekke kaya ngopo yes. Monggo Gusti Allah kita suruh salat ya salat, bar salat ya ngenteni salat karo dodolan. Napa Pak dodolan wis ngenteni waktu salat ngono wis gampang. Wis gampang wis ngoten. Terus ngene wae salat ya salat dinikmati wis ora usah wedi rezekine kurang wis pun gampang. Ya sak ngoyo-ngoyone ya ora terus mungkin jadi bertambah kan biasa mawon wae salat. Wae sedekah ya sedekah ndak usah takut terus jadi berkurang sebagai biasa-biasa mawon. Wah harus ada orang yang menolong, ada masjid membutuhkan sesuatu, ada panti asuhan, ada pondok pesantren dan sebagainya, tiba-tiba ada kasih. Nah, terus ngene istri mah itu gimana? Iki lho kan duit omongan malah dikek dan sebagainya sejenengane istri mah itu kan biyen wis ngono kuwi. Ngoten itu justru pahala bagi suami kan insyaallah cepat jadi wali kan ngono kuwi. Wis pokoke santai saja, rileks saja karena Allah Al-Qahhar. Allah lah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah. Allah lah yang mengatur kehidupan kita, bukan kita yang mengatur kehidupan kita sendiri. Allah ialah yang paling paham tentang diri kita melebihi diri kita sendiri. Karena itu kita berserah kepada yang paling paham tentang diri kita melebihi diri kita sendiri, yakni Allah. Karena dialah yang paling tahu tentang diri kita. Tinggal nurut saja, tinggal manut saja. Insya Allah kita diberikan keberuntungan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.